Halo teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang kunyit dan curkumin yang punya banyak manfaat untuk kesehatan lansia. Pada bagian pertama ini, gue bakal ngebongkar rahasia si kuning ini. Kalian pasti udah nggak asing lagi kan sama kunyit? Itu loh, bumbu dapur yang warnanya kuning ngejreng. Di balik warnanya, ada kekuatan super tersembunyi, namanya curkumin. Curkumin ini bintang utama kita hari ini. Buat para lansia ini bisa jadi sahabat karib banget. Penasaran kan kenapa? Stay tune! Kenapa sih kunyit ini, atau lebih tepatnya kurkumin di dalamnya, disebut-sebut jagoan anti-inflamasi? Bayangin aja tubuh kita itu kayak rumah. Kadang-kadang ada aja percikan api kecil di dalam rumah itu yang kita sebut peradangan atau inflamasi. Kalau apinya kecil dan sebentar sih nggak masalah ya, malah bagus buat ngasih sinyal ada yang nggak beres. Tapi kalau apinya nggak padam-padam, malah jadi kebakaran besar dan kronis, nah itu yang bahaya. Kurkumin ini teman-teman, perannya kayak petugas pemadam kebakaran yang super sigap. Dia datang bawa selang air, bukan sembarang air, tapi air yang bisa menenangkan api peradangan itu. Jadi, kurkumin ini bekerja dengan cara menghambat molekul-molekul dalam tubuh yang bisa memicu peradangan. Oke, sekarang mungkin ada yang mikir, wah manfaatnya keren juga ya. Tapi gimana cara konsumsinya? Apa harus dikunyah langsung kunyit mentah-mentah kayak lagi ikut tantangan? Tenang, teman-teman, nggak se-ekstrem itu kok. Ada banyak cara gang buat masukin kunyit ke menu harian kita. Yang paling umum, ya lewat masakan. Misalnya tambahkan 1 sendok teh kunyit ke sup ayam. Rasanya lebih khas, warnanya cantik, plus sehat. Kunyit juga cocok buat bumbu kari. Atau buat tumisan sayur dan marinasi ayam atau ikan. Gue suka bikin teh kunyit hangat. Seduh irisan kunyit segar atau bubuk kunyit dengan air panas. Kurkumin lebih optimal kalau dikombinasikan sama lada hitam. Jadi, jangan lupa tambahin sedikit lada hitam ya. Gimana kalau kita cuekin aja nih si kunyit? Anggap aja dia cuma pewarna makanan biasa, nggak lebih. Apa sih efek buruknya kalau kita nggak berusaha mendapatkan manfaat kurkumin ini? Terutama buat para lansia. Gini teman-teman, kalau nggak ada petugas pemadam kebakaran kayak curcumin tadi, api peradangan di tubuh itu bisa makin menjadi-jadi. Ibaratnya api kecil yang dibiarin, lama-lama bisa merembet kemana-mana, bikin kerusakan yang lebih luas. Contoh paling gampang dan sering dirasain itu ya masalah sendi. Bayangkan sendi Anda seperti pintu yang berderit. Tanpa kunyit, pintu itu akan semakin berderit dan sulit dibuka. Sendi yang meradang itu rasanya sakit, kaku, gerakannya jadi terbatas. Oke, mungkin ada yang bilang, ini kan cuma omong kosong aja. Paling juga mitos turun-temurun. Eits, jangan salah sangka dulu. Manfaat kunyit dan kurkumin ini bukan cuma sekadar katanya-katanya loh. Ada banyak penelitian ilmiah yang udah ngebuktiin khasiatnya. Salah satunya, dan ini cukup menarik, datang dari para ahli kesehatan di Cina. Penelitian modern dari sana juga mengkonfirmasi kehebatan si kunyit ini. Jadi, menurut penelitian tersebut, kurkumin yang ada dalam kunyit itu terbukti efektif banget dalam mengurangi berbagai penanda peradangan dalam tubuh. Jadi, apa sih intinya? Gampang aja, teman-teman. Kunyit dengan kandungan kurkuminnya yang super itu adalah rempah yang sangat-sangat bermanfaat untuk kesehatan. Dan ini jadi kabar baik banget, terutama bagi para lansia. Kenapa? Karena masalah peradangan, nyeri sendi, dan penurunan fungsi tubuh itu sering banget jadi tamu tak diundang di usia senja. Dan kunyit ini bisa dibilang salah satu cara alami buat mengusir tamu tersebut, atau setidaknya bikin dia nggak betah lama-lama. Jadi, jangan lagi anggap kunyit cuma sebagai pewarna nasi kuning atau bumbu kari aja ya. Dia ini lebih dari itu. Dia adalah sahabat potensial buat menjaga sendi tetap nyaman, otot tetap berfungsi baik, dan secara keseluruhan meningkatkan kualitas hidup para senior kita. Nah, itu dia teman-teman, obrolan kita yang seru dan semoga bermanfaat tentang rahasia kunyit dan curkumin buat kesehatan lansia. Gua harap setelah nonton video ini, kalian jadi makin tercerahkan dan termotivasi buat lebih sering memanfaatkan kebaikan kunyit. Ingat ya, sehat itu investasi paling berharga. Apalagi buat orang tua kita tercinta, atau buat kita sendiri nanti pas udah masuk usia emas. Jangan sampai nunggu sakit dulu, baru repot cari obat. Mendingan kita cegah dari sekarang dengan yang alami, gampang didapat. Kehebatan utama kurkumin.
Bukan cuma soal warna kuningnya yang khas, tapi juga manfaat luar biasa yang sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu. Dari dapur tradisional sampai laboratorium modern, kurkumin jadi bintang utama dalam menjaga kesehatan otak, terutama di usia lanjut. Melawan peradangan dan stres oksidatif, dua biang keladi utama penurunan fungsi otak karena usia. Kedua proses ini bisa mempercepat penuaan otak, membuat kita lebih mudah lupa atau sulit berkonsentrasi. Kurkumin kerja kayak pemadam kebakaran, mendinginkan peradangan, dan sebagai antioksidan, melindungi sel otak dari kerusakan. Dengan begitu, otak tetap sehat dan berfungsi optimal meski usia bertambah. Studi bilang kurkumin bisa bantu memperlambat penumpukan plak amiloid yang ada hubungannya sama Alzheimer. Tapi ini bukan obat ya. Penelitian masih terus berjalan, tapi hasil awalnya menjanjikan untuk perlindungan otak jangka panjang. Obat tradisional Tiongkok menghargai kunyit buat membersihkan panas dan bantu kejernihan pikiran. Ide yang sekarang didukung sains. Tradisi kuno dan riset modern saling melengkapi, membuktikan manfaat kunyit untuk kesehatan mental. Kurkumin juga bisa naikin BDNF, protein yang bantu otak kita bikin koneksi baru dan tetap lentur. Hasilnya, ingatan lebih baik, belajar lebih gampang, dan kemampuan berpikir tetap tajam walau usia bertambah. Otak jadi lebih tahan banting seiring bertambahnya usia, membuat kita tetap aktif, ceria, dan produktif di masa tua. Bumbu emas ini memang teman baik banget buat otak yang lebih tajam, sehat, dan siap menghadapi tantangan hidup setiap hari. Gimana sih cara gampang masukin kunyit ke menu harian kita, terutama buat yang sudah lanjut usia? Banyak orang bingung mulai dari mana, padahal caranya simple banget. Mulai aja dari masakan favorit, tinggal tambahin kunyit ke sup, nasi, atau tumisan sayur. Rasanya nggak terlalu kuat, tapi manfaatnya besar. Selain itu, bisa juga coba susu kunyit hangat, campur sedikit lada hitam biar makin mantap. Minuman ini cocok diminum malam hari sebelum tidur. Lada hitam itu penting banget. Dia bisa bantu penyerapan kurkumin sampai 2000%. Jadi, jangan lupa selalu tahkan lada hitam setiap kali pakai kunyit, baik di makanan atau minuman. Kalau mau pilih suplemen kunyit, pastikan pilih yang kualitasnya bagus dan mengandung piperin, supaya manfaatnya maksimal dan mudah diserap tubuh. Tapi, sebelum mulai konsumsi suplemen, sebaiknya konsultasi dulu ke dokter. Apalagi kalau punya riwayat penyakit tertentu atau sedang minum obat lain. Ini penting banget supaya nggak terjadi interaksi obat yang nggak diinginkan, dan dosisnya juga disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Jangan kebanyakan ya, terlalu banyak kunyit bisa bikin sakit perut, mual, atau bahkan ganggu kerja obat lain. Selalu perhatikan reaksi tubuh. Aturan amannya, cukup setengah sampai 1 sendok teh kunyit bubuk per hari di makanan, dan selalu tambahkan lada hitam agar manfaatnya optimal. Ingat, kunyit paling bagus kerjanya kalau dibarengi gaya hidup sehat, makan seimbang, rutin olahraga ringan, dan otak terus diasah dengan aktivitas positif. Jadi, anggap kunyit sebagai tambahan harian yang mendukung kesehatan, bukan obat ajaib yang bisa menyembuhkan segalanya. Kunyit itu lebih dari sekadar bumbu. Dia itu jembatan antara kearifan kuno dan ilmu pengetahuan modern buat kesehatan otak. Kekuatan anti peradangan dan antioksidan kurkumin bantu melindungi dan menutrisi otak kita. Langkah kecil yang rutin, kayak nambahin kunyit ke makanan, bisa bantu jaga kemampuan otak seiring bertambahnya usia. Selalu pakai kunyit dengan bijak ya, tanya dokter, ikuti takaran aman, dan gabungkan dengan kebiasaan sehat lainnya. Bagikan info ini biar orang lain juga bisa jaga otaknya tetap tajam. Semoga otak kita makin cerah dan sehat, berkat hadiah emas dari alam ini. Jantung sehat berkat si kuning, kata ahli Cina. Gimana sih? Jadi, kenapa sih kunyit ini disebut-sebut sakti mandraguna buat jantung, terutama menurut para ahli kesehatan dari Cina? Kurkumin dalam kunyit juga disebut-sebut bisa meningkatkan fungsi endotel, lapisan tipis sel yang melapisi bagian dalam pembuluh darah kita. Jadi bisa dibilang, para ahli kesehatan Cina ini udah kayak detektif yang berhasil mecahin misteri di balik kekuatan kunyit. Chapter 3. Jangan cuekin kunyit, nanti jantungmu ngambek loh. Sekarang kita balik logikanya sedikit. Tadi kan kita udah bahas manfaatnya kalau rajin konsumsi kunyit. Nah, apa jadinya kalau kita malah cuek bebek sama si kunyit ini? Apa efek buruknya buat kesehatan jantung kita kalau kita nggak mau repot-repot nambahin dia ke menu harian?
Salah satu risiko utama kalau kita kekurangan asupan senyawa antiinflamasi seperti kurkumin adalah tubuh kita jadi lebih rentan terhadap peradangan kronis. Kalau kita nggak dapat bantuan dari kurkumin buat ngejaga fungsi endotel, ya pembuluh darah kita bisa jadi kaku dan nggak responsif. Padahal, solusinya mungkin sesederhana nambahin sejumput kunyit di masakan kita. Jadi, jangan sampai jantung kita jadi ngambek karena kurang kunyit. Chapter 4, bukan hoax, apalagi mitos. Ini kata penelitian serius. Nah, gue tahu nih, pasti ada di antara kalian yang mikir, ini jangan-jangan cuma mitos turun-temurun atau klaim tanpa bukti lagi. Tenang guys, gue nggak bakal ngasih info abal-abal yang cuma berdasarkan katanya atau kayaknya. Informasi yang gue bagiin soal manfaat kunyit buat jantung ini didukung sama berbagai referensi dan data penelitian yang bisa dipertanggungjawabkan. Salah satu contohnya, ada studi yang dipublikasikan di Journal of Clinical Cardiology. Studi tersebut nunjukin kalau kurkumin itu punya potensi buat ngurangin risiko berbagai penyakit jantung. Jadi, klaim manfaat kunyit ini bukan isapan jempol belaka. Jadi, apa sih poin utama yang bisa kita bawa pulang dari pembahasan soal kunyit dan kesehatan jantung ala ahli Cina ini? Yang pertama dan paling penting, kunyit itu bukan cuma bumbu dapur biasa yang bikin masakan jadi kuning dan wangi. Kedua, cara buat dapetin manfaat kunyit itu gampang banget dan gak ribet. Jadi teman-teman, jangan lupa tambahkan kunyit ke dalam menu harian kalian. Anggap aja kunyit ini sebagai investasi kecil buat kebahagiaan jangka panjang. Selanjutnya, kita akan membahas tentang kunyit dan bagaimana kunyit bisa membantu menstabilkan gula darah. Yuk tonton sampai habis, jangan di-skip dan jangan pindah ke channel lain. Serius, gue udah riset, channel sebelah lagi bahas cara melipat kaos kaki biar rapi. Penting sih, tapi gula darah lebih penting kan? Apalagi kalau kaos kakinya bau, mending urus gula darah dulu. Jadi gini, gua tuh sering banget denger mitos-mitos kesehatan yang aneh-aneh. Ada yang bilang minum air kobokan bisa bikin awet muda lah. Ada yang bilang makan kecoa panggang bisa nambah protein lah. Nah, kali ini gua mau bahas yang agak beneran dikit, yaitu kunyit. Siapa sangka, bumbu dapur yang warnanya kuning nyebelin kalau kena baju putih ini ternyata punya khasiat super. Katanya sih, ahli-ahli dari Tiongkok sana udah dari zaman bahula pakai kunyit buat ngatur gula darah. Gue penasaran, segitu saktinya kah ini kunyit? Apa jangan-jangan kunyit ini agen rahasia yang menyamar jadi bumbu dapur? Gue bakal coba kupas tuntas serba-serbi kunyit dan hubungannya sama gula darah. Kita bakal lihat apa kata para ahli, gimana cara kerjanya, dan yang paling penting, gimana cara kita, kaum rebahan penikmat micin ini, bisa ikutan merasakan manfaatnya tanpa harus jadi pertapa di Gunung Himalaya. Siapa tahu, setelah nonton video ini, kalian jadi lebih sayang sama kunyit daripada sama mantan. Oke, mungkin nggak segitunya juga sih. Tapi yang jelas, informasi ini penting banget buat kesehatan kita semua. Jadi, siapin cemilan yang rendah gula ya. Dan mari kita mulai petualangan kuning ini. Jadi, teman-teman, mari kita mulai investigasi kita terhadap si kuning mencerang ini. Kenapa kunyit bisa bantu stabilin gula darah? Bayangin aja, kurkumin ini kayak satpam super galak yang jaga pankreas kita. Dia bantu pankreas biar nggak kebanyakan produksi insulin. Nah, setelah tahu manfaatnya yang seabrek itu, pasti kalian mikir, gimana nih cara masukin si kunyit ini ke dalam sistem pencernaan gua yang udah terlanjur nyaman sama seblak level 10? Tenang, teman-teman, gua punya beberapa ide. Cara paling klasik ya, dibikin jamu kunyit asam. Ini resep nenek moyang yang udah terbukti ampuh, meskipun rasanya kadang bikin kita mikir, apakah ini minuman atau ujian hidup? Tapi demi gula darah stabil, apa sih yang enggak? Anggap aja lagi minum ramuan cinta biar doi makin lengket, tapi ini versi sehatnya. Siapa tahu setelah minum ini, gula darah stabil, jodoh pun datang. Kan multifungsi. Kalau kalian anak senja penikmat kopi susu gula aren, mungkin bisa coba golden latte atau susu kunyit. Ini versi lebih gaulnya. Campur suspi, almond, kedelai bebas, sama bubuk kunyit, sedikit jahe, kayu manis, dan lada hitam. Sekarang kita masuk ke bagian yang agak horor nih, teman-teman. Apa jadinya kalau kita cuek bebek aja sama si kunyit ini? Dan nggak berusaha masukin dia ke dalam menu harian kita. Ya, siap-siap aja, gula darah kita bakal sering ngadain pesta liar di dalam tubuh. Naik turun nggak jelas kayak mood cewek lagi PMS. Kalau gula darah udah nggak stabil,
risiko kena diabetes tipe 2 itu jadi makin gede. Dan percaya deh, diabetes tuh bukan penyakit yang asik buat dipelihara. Dia itu kayak tamu nggak diundang yang datang bawa rombongan penyakit lain. Serem kan? Makanya, mendingan kita cegah daripada nanti nyesel sambil nangis di pojokan kamar mandi. Terus, kalau gula darah tinggi terus-menerus itu bisa merusak pembuluh darah kita. Baik yang gede maupun yang kecil kayak harapan kita buat balikan sama mantan. Pembuluh darah yang rusak ini bisa bikin masalah di mana-mana. Oke, mungkin ada dari kalian yang mikir, ngomong doang, mana buktinya? Tenang, gue nggak cuma modal bacot dan muka pas-pasan. Apa yang gue sampaikan ini ada dasarnya, terutama dari para ahli kesehatan dan pengobatan tradisional di Cina sana. Banyak penelitian modern juga yang mendukung klaim ini. Coba deh kalian googling curcumin and blood sugar atau turmeric and diabetes, pasti nemu banyak jurnal ilmiah. Nah, teman-teman, kesimpulannya, kunyit dengan kurkumin punya potensi besar buat menjaga kestabilan gula darah. Ini didukung penelitian ilmiah dan pengobatan tradisional Cina, mulai dari antiinflamasi, antioksidan, sampai meningkatkan fungsi sel beta pankreas. Jadi, jangan pandang sebelah mata bumbu dapur ini ya. Sudah berabad-abad, pengobatan tradisional Tiongkok atau TCM sangat menghargai kunyit atau jianghuang. Katanya sih, bisa melancarkan qi, energi kehidupan kita. Menurut TCM, sehat itu artinya yin dan yang seimbang, dan qi mengalir lancar di seluruh tubuh. Nah, kunyit ini teman herbal yang penting banget. Dikenal karena energinya yang menghangatkan dan bisa menyembuhkan. Ini bukan takhayul ya, tapi tradisi yang sudah turun-temurun berdasarkan pengamatan dan praktik. Jadi, kalau nanti lihat bubuk kuning itu lagi, ingat ya, itu tuh pahlawan super kecil yang lagi menyamar. Hari ini, kita akan cari tahu gimana kunyit bisa mengubah kesehatan kita, terutama sistem kekebalan tubuh. Kurkumin dalam kunyit bukan cuma melawan peradangan, tapi juga mendukung sistem kekebalan tubuh kita. Kurkumin ini bantu mengatur sel-sel imun, jadi pertahanan tubuh kita jadi kuat pas dibutuhkan, dan jadi tenang pas lagi terlalu aktif. Dalam TCM, ini namanya memperkuat wei qi, tameng tak terlihat di tubuh kita. Teh kunyit sederhana, air panas, kunyit, madu dan jahe, bisa bantu jaga wei qi kita tetap kuat. Air panas, kunyit, madu, jahe. Minum rutin ya, apalagi pas musim flu dan batuk pilek biar benteng alami tubuh kita makin kokoh. Kalau wei qi kita lemah, kita jadi gampang sakit. Makanya, ayo dikasih semangat. Anggap saja teh kunyit ini kayak latihan buat tentara imun kita. Kebiasaan kecil sehari-hari bisa bikin perbedaan besar buat daya tahan tubuh kita. Kalau lagi hamil, punya batu empedu, atau minum obat pengencer darah, tanya dokter dulu ya sebelum rutin pakai kunyit. Pilih kunyit yang bagus ya, yang masih segar akarnya atau bubuk murni, jangan yang ada tambahan lain-lain. Ingat ya, kunyit itu paling bagus kalau jadi bagian dari gaya hidup sehat, bukan obat ajaib. Gunakan dengan bijak dan biarkan kunyit jadi teman baik dalam menjaga kesehatanmu. Kunyit juga bisa mengatasi sumbatan. Bayangin aja kayak lagi ngurai kemacetan di perutmu, jadi rasa sakit dan gak nyaman karena qi atau darah yang macet bisa berkurang. Sifat kunyit yang melancarkan ini mengatasi akar masalah salah pencernaan, bukan cuma gejalanya aja. Pendekatan menyeluruh inilah yang bikin TCM menghargai kunyit selama berabad-abad. Buat yang pencernaannya dingin dan lesu, kunyit bisa menghangatkan dan mendukung kerja usus secara lembut. Contohnya nih, sedikit kunyit di bubur bisa bantu yang sering kembung dan lemas. Coba-coba aja dengan hati-hati dan sesuaikan sama kebutuhanmu masing-masing. Yuk, kita perjelas apa aja yang boleh dan nggak boleh soal kunyit menurut TCM. Gunakan kunyit untuk qi yang macet dan darah yang tersumbat. Misalnya nyeri haid atau nyeri sendi karena dingin dan lembab. Penggunaan secukupnya sebagai bumbu masak aman kok buat kebanyakan orang, apalagi kalau kamu tipe yang gampang kedinginan atau lembab. Hindari dosis tinggi kalau lagi hamil, punya gangguan pendarahan, atau lagi minum obat pengencer darah. Yang punya batu empedu atau panas karena kekurangan yin, sebaiknya pakai kunyit dengan panduan ahli ya. TCM itu menghargai keseimbangan, kebanyakan malah bisa bikin nggak seimbang. Kunyit memang hebat, tapi nggak cocok buat semua orang atau semua kondisi. Selanjutnya,
Kita lihat yuk, gimana kearifan kuno dan ilmu modern sejalan soal kunyit. TCM dan ilmu modern sama-sama mengakui kehebatan kunyit buat pencernaan. TCM menggunakan kunyit untuk melancarkan qi, menguatkan darah, dan meredakan nyeri, terutama di pencernaan. Ilmu pengetahuan menemukan kurkumin, zat aktif dalam kunyit, bisa mengurangi peradangan dan mendukung kesehatan usus. Keduanya setuju, kunyit bantu melancarkan sirkulasi, meredakan nyeri, dan memperkuat pencernaan. Pendekatan TCM yang berdasarkan pola dan temuan ilmiah tentang molekul saling melengkapi. Menggabungkan keduanya memberi kita gambaran yang lebih utuh tentang manfaat kunyit. Ini soal sinergi, bukan milih salah satu. Jangan anggap kunyit sebagai obat dewa. TCM menekankan penyesuaian untuk tiap orang. Kalau cuma pakai suplemen kurkumin, kamu bakal kehilangan manfaat kunyit utuh dan cara tradisionalnya. Lebih banyak nggak selalu lebih baik. Kunyit kebanyakan bisa bikin perut nggak enak atau memperburuk gejala panas. Dosis dan lama pakainya itu penting. TCM menyesuaikan keduanya sesuai kebutuhanmu. Mendiagnosis diri sendiri bisa bahaya loh. Konsultasi dulu sama praktisi TCM buat dapat panduan. Kunyit itu teman yang hebat kalau dipakai dengan bijak dan seimbang. Dengarkan tubuhmu dan cari saran ahli biar hasilnya maksimal. Siapa sangka, bumbu kuning ini sudah ribuan tahun dipakai untuk mengatasi stres dan depresi, bahkan sebelum istilah itu dikenal secara medis. Kunyit menjadi bagian penting dalam ramuan tradisional yang diwariskan turun-temurun. Para ahli Cina kuno percaya, kunyit bukan sekadar pewarna makanan, tapi juga penyembuh jiwa yang mampu menenangkan pikiran dan hati yang gelisah. Menurut mereka, stres dan depresi muncul karena energi qi di hati terhambat, sehingga tubuh dan pikiran terasa berat dan tidak seimbang. Kunyit atau Zhanghuang dipercaya melancarkan qi, mengusir energi negatif, dan mengembalikan harmoni dalam tubuh. Tak heran, kunyit selalu ada di setiap resep herbal klasik. Ilmu modern pun mendukung. Kurkumin dalam kunyit terbukti punya efek positif pada mood, membantu mengurangi gejala stres dan kecemasan secara alami. Coba seduh sejumput bubuk kunyit dengan air hangat, tambahkan madu, dan minum di pagi hari. Cara sederhana ini bisa jadi ritual baru untuk memulai hari dengan lebih tenang. Rasakan kehangatannya menyelimuti tubuh. Ini kearifan kuno yang kini terbukti secara ilmiah dan bisa Anda praktikkan sendiri di rumah. Boleh mencoba, tapi pastikan Anda memilih kunyit berkualitas baik. Warna cerah, segar, dan tidak berjamur agar manfaatnya maksimal. Ingat, kunyit bukan pengganti total obat dokter untuk kondisi berat. Konsultasi dengan tenaga medis tetap penting, apalagi jika Anda punya riwayat penyakit tertentu. Jika Anda abaikan saran ini, Anda bisa melewatkan manfaat besar kunyit yang sudah terbukti dari generasi ke generasi. Stres bisa tetap betah, padahal solusinya ada di dapur Anda sendiri, menunggu untuk dicoba. Jangan remehkan kunyit sebelum mencoba, karena kadang solusi terbaik datang dari hal-hal sederhana di sekitar kita. Kadang yang sederhana justru luar biasa, dan kunyit adalah buktinya. Kita lanjutkan pemirsa. Hari ini kita akan membahas bagaimana menjaga aliran kebahagiaan dalam tubuh dan pikiran kita, agar hidup terasa lebih ringan dan penuh semangat. Dalam pengobatan tradisional Cina, qi adalah energi kehidupan yang mengalir di meridian. Qi ini ibarat sungai yang membawa vitalitas ke seluruh tubuh, menjaga keseimbangan fisik dan mental. Jika qi lancar, tubuh dan pikiran sehat. Kita merasa bugar, emosi stabil, dan lebih mudah menikmati momen-momen kecil dalam hidup. Namun, jika qi tersumbat, muncullah stres, kecemasan, bahkan depresi. Energi yang terhambat membuat kita mudah lelah dan kehilangan semangat. Qi hati sangat berperan dalam emosi. Hati yang sehat membantu kita mengelola perasaan, sehingga tidak mudah marah atau sedih berkepanjangan. Kunyit dipercaya Xinse mampu menggerakkan qi, melancarkan sumbatan, seperti petugas lalu lintas energi. Kunyit membantu energi mengalir lancar, sehingga tubuh terasa lebih ringan. Penelitian modern menunjukkan, kurkumin dalam kunyit punya efek anti-inflamasi. Peradangan kronis sering dikaitkan dengan depresi dan gangguan suasana hati. Coba tambahkan irisan kunyit segar atau bubuk kunyit ke sup, tumisan, atau minuman favorit Anda. Cara sederhana ini bisa jadi langkah awal menjaga keseimbangan energi. Tak hanya menambah rasa, tapi juga membantu qi mengalir lebih bebas.
Makanan sehat dan bumbu alami bisa jadi kunci kebahagiaan sehari-hari. Silakan bereksperimen dengan masakan, namun tetap konsisten dan gunakan kunyit secara wajar agar manfaatnya terasa optimal. Jangan berharap hasil instan, proses alami butuh waktu dan kesabaran. Perubahan positif akan terasa perlahan, seiring tubuh menyesuaikan diri. Kalau tidak dicoba, Ki bisa tetap macet, badan pegal tanpa sebab, dan suasana hati pun mudah terganggu. Air yang mengalir itu jernih, begitu juga energi kita. Semakin lancar alirannya, semakin bersih dan segar perasaan kita. Jangan biarkan energi keruh karena stres. Luangkan waktu untuk relaksasi, meditasi, atau sekadar menarik napas dalam-dalam. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.